Shalom adik-adik, selamat pagi. Baiklah adik-adik, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita pada pagi hari ini akan segera kita mulai. Minggu ini pelayan firman kita akan dilayani oleh untuk kelas EK, akan dilayani siapa Kak Ruth? Oleh Kak Vikaris Eta, yang Dwi, Kak Vikaris Ripka. Baiklah adik-adik, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pujian-pujian kita akan dipimpin oleh Kak Ruth. Silakan Kak Ruth. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah, mari kita memuji Tuhan dari Gedung Jemaat 18. Allah hadir bagi kita. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan dan doa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan ke hadirat-Mu karena besar setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Satu minggu Tuhan sudah memimpin kami. Ya Tuhan, terima kasih kalau kami masih diberi kesempatan lagi untuk melaksanakan ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pada hari ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, biarlah ibadah ini boleh berjalan dari awal, pertengahan hingga berakhirnya dengan tidak kurang suatu apapun sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kalau sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari berita firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kami agar apa yang kami baca, kami dengar nanti bisa kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kakak-kakak Vikaris yang akan menyampaikan firman-Mu, biar juga Tuhan mau mengurapi mereka ya Tuhan, agar apa yang mereka sampaikan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Ini doa dan sembahyang kami ya Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu, hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita menyanyi dari Kitab Bakti 62, Siapa yang Berpegang. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan kita pada pagi hari ini, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Kak Fitri dan Kak Ruth akan membacakannya silih ganti. Di ayat yang terakhir kami akan membacanya secara bersama-sama. Kisah Rasul pasal 19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 yang menyatakan, ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, sudahlah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya. Akan tetapi mereka menjawab, dia belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka, dengan baptisan Yohanes. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus.
Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit. Maka lenyaplah penyakit-penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Untuk firman Tuhan tadi seperti sudah disampaikan di awal ibadah, kelas Eka akan dilayani oleh Kak Vikaris Eta Ratu dan kelas Dwi akan dilayani oleh Kak Vikaris Ripka Adviani. If you wake up and you don't wanna smile, if it takes just a little while, open your eyes and look at the day. You'll see things in a different way. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. Why not think about the times to come, and not about the things that you have done? If your life was bad to you, just think about what tomorrow will do. Don't stop thinking about tomorrow. Don't stop, it'll soon be here. It'll be here better than before. Yesterday's gone, yesterday's gone. All I want is to see you smile. If it takes just a little while, I know that you don't believe that it's true. I never meant any harm to you.
hal yang dapat kita pelajari dari video yang kita tonton bersama. Yang pertama, itu hadapi. Bagaimana seorang anak tadi, dia mampu menghadapi setiap tantangan ketika dia hendak menjadi seorang penjual keju yang terbaik. Kemudian yang kedua, sabar. Bagaimana dia tetap sabar mengusahakan segala yang terbaik untuk kejunya sehingga hasil kejunya dapat menjadi keju yang terbaik dan mendapatkan juara yang pertama. Yang ketiga, dia tetap percaya. Meskipun kita tonton tadi bersama ayahnya mulai menyerah, tapi dia tetap percaya bahwa kejunya dapat menjadi yang terbaik. Nah, teman-teman yang terkasih, bacaan kita hari ini juga memperlihatkan 3 hal ini, di mana ketika Paulus melakukan perjalanan pelayanannya memberitakan Injil Kristus di Efesus. Yang pertama, hadapi. Kita lihat bahwa Paulus tetap menghadapi setiap pergumulan dan tantangan ataupun masalah yang hadir ketika dia memberitakan Injil Kristus pada saat itu. Meskipun dia ditolak dan meskipun masih banyak orang yang tidak percaya dengan perkataannya mengenai Injil Kristus, dia tetap menghadapi itu. Ia tidak lari dari tugas dan tanggung jawabnya. Nah, teman-teman yang terkasih, dalam kehidupan kita saat ini, kita juga mengalami yang namanya permasalahan, tantangan, dan pergumulan ketika kita hendak memberitakan Injil Kristus. Jadi, memberitakan Injil Kristus itu bukan hanya tentang bagaimana kita mengucapkan firman Tuhan, kita membawakan firman Tuhan, kita khotbah seperti seorang pendeta, vikaris, maupun kakak-kakak layan yang lain. Tidak. Tapi memberitakan Injil Kristus itu juga bisa ditunjukkan lewat tindakan dan sikap kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita memberitakan Injil Kristus dengan cara terus berkata jujur kepada yang lain. Nah, siapa yang sering bohong dengan orang tuanya? Bohong-bohong kecil aja, misalnya saja nih, izinnya bilang mau pergi ke rumah teman belajar gitu. Padahal ketika tiba di rumah teman kita bukan belajar tapi kita bermain. Atau misalnya orang tua tanya, "Kamu sudah belajar belum?" Kita jawabnya, "Sudah." Padahal kita belum belajar, kita justru sibuk pada saat ini kan, sibuk pada main handphone gitu, main game online dan segala macamnya. Nah, teman-teman yang terkasih, ketika kita masih senang berbohong ataupun kita masih senang tidak berkata jujur, maka kita telah mencerminkan bahwa kita bukan orang yang sedang memberitakan Injil Kristus. Tapi sebagai orang yang memberitakan Injil Kristus, kita akan selalu mengatakan kejujuran kepada yang lain, baik itu kepada orang tua, baik itu kepada teman-teman, kepada kakak layan, kepada adik kakak kita, opa oma, atau kepada siapapun itu. Nah, teman-teman yang terkasih, hal kedua yang ditunjukkan dalam pelayanannya Paulus itu ialah sabar. Bagaimana Paulus tetap sabar menghadapi setiap orang yang menolak dia. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan sabarnya dia tetap menjalankan tugas pelayanannya sebagai pemberita Injil Kristus pada saat itu. Nah, kita dalam kehidupan kita saat ini, kita juga harus memiliki kesabaran. Mengapa? Karena seringkali ketika kita telah melakukan kebaikan, ketika kita telah mewujudkan Injil Kristus dalam sikap kehidupan kita, kita mungkin sering dicap sebagai orang yang sok baik, orang yang sok suci, atau kalau kita berbuat baik nanti kita dijauhi nih. Nah, kita harus tetap sabar untuk tidak melakukan atau tidak membalas kejahatan itu dengan kejahatan, tapi kita balasnya dengan kebaikan, karena itulah yang dikehendaki oleh Yesus. Kita harus tetap sabar menerima setiap kritikan, menerima setiap penolakan. Kita sabar saja, karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kita untuk membenci orang lain, tapi Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk apa? Kita belajar mengampuni orang lain, kita belajar untuk memaafkan mereka dengan sepenuh hati kita. Meskipun mungkin sulit ya, sulit kak, sulit, memang sulit, tapi kita harus senantiasa berproses dan kita belajar agar kehidupan kita ini senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kemudian yang ketiga yaitu percaya. Bagaimana Paulus tetap percaya bahwa dia tidak ditinggalkan sendiri oleh Tuhan. Ketika dia memberitakan Injil Kristus, ketika dia melakukan tugas dan tanggung jawabnya, dia percaya Tuhan Yesus senantiasa menyertainya. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan dia sedetik pun. Tuhan Yesus dengan perantaraan Roh Kudus senantiasa membimbing Paulus sehingga dia mampu memberitakan Injil Kristus kepada orang banyak. Jadi pada saat itu Injil Kristus itu bukan hanya disampaikan kepada orang Yahudi saja, tetapi juga orang Yunani dan orang-orang lain yang awalnya ini benar-benar tidak mengenal yang namanya firman Tuhan. Oleh karena Roh Kudus itulah yang memampukan Paulus untuk tetap memberitakan pemberitaan Injil Kristus. Meskipun dia tersakiti, meskipun dia ditolak, tapi Roh Kudus yang menguatkan dia, Roh Kudus yang membimbing dia untuk tetap memberitakan Injil Kristus. Demikian juga kita juga menerima tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya, orang Kristen, orang beriman untuk memberitakan Injil Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Untuk itu, hal yang harus kita lakukan ialah kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Meskipun kita harus terluka dan tersakiti, tapi Tuhan Yesus senantiasa memegang tangan kita. Tuhan Yesus senantiasa ada di samping kanan, kiri, depan, belakang kita untuk berjalan bersama dengan kita, memberitakan pemberitaan Injil Kristus dalam seluruh kehidupan kita. Nah, teman-teman yang terkasih, kenapa Paulus sampai bisa melakukan 3 hal ini? Itu karena dia senantiasa membangun kedekatannya dengan Tuhan Yesus. Nah, kita juga harus demikian. Kita juga harus membangun kedekatan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan Yesus. Kita senantiasa bertemu dengan Tuhan. Kita siapkan waktu kita untuk Tuhan. Jangan hanya kita siapkan waktu untuk nonton drama Korea, untuk bermain Mobile Legends saja, tapi kita harus mengutamakan waktu kita bersama dengan Tuhan. Kita memohon Tuhan memberikan hikmat. Kita memohon Roh Kudus Tuhan senantiasa bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga seluruh kehidupan kita yang kita lakukan, tindakan yang kita tunjukkan, perkataan yang kita katakan, itu semua sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau ditanya, tantangan atau pergumulan yang paling berat dalam kehidupan kita tuh apa sih? Pasti melawan kehendak kita sendiri, melawan keegoisan kita sendiri. Misalnya saja, kita udah nyaman nih, udah nyaman banget untuk udah biasa gitu mulutnya berkata kasar, rendahkan orang lain. Nah, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk apa? Tidak merendahkan orang lain, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar. Mungkin sulit bagi kita untuk langsung berubah, tapi mari berproses bersama dengan Roh Kudus sehingga kita mampu mengurangi kata kasar itu. Kita melawan keegoisan kita lawan kenyamanan kita kurangi kata kasar, kita jangan lagi merendahkan orang lain. Karena setiap orang itu diciptakan dengan baik oleh Tuhan. Jadi sehingga kita tidak boleh merendahkan, tapi seperti yang Tuhan ajarkan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oleh karena itu teman-teman yang terkasih, marilah kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang beriman yang senantiasa mampu menghadapi pergumulan dan tantangan, sabar menghadapi orang-orang yang melakukan kesalahan atau berlaku jahat kepada kita, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kemudian yang ketiga, kita senantiasa percaya bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan kita, bahwa Roh Kudusnya senantiasa membimbing kita untuk selalu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berusaha bersama-sama, belajar bersama-sama, berproses bersama-sama untuk melaksanakan 3 hal ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang sudah disampaikan Kak Vikaris Eta Ratu dan Kak Vikaris Ribka Atfiani. Dan sekarang kita akan merespon firman Tuhan ya Kak Ruth. Ya adik-adik, mari kita menyanyi lagu dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah Dalam Yesus. Tinggallah
Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Ripka. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam doa syafaat. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami baca dan kami renungkan bersama. Terima kasih karena melaluinya kami anak-anak-Mu kembali diingatkan bahwa kami memiliki tugas untuk memberitakan Injil Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu melingkupi kami, sehingga kami anak-anak-Mu dapat melakukan tugas kami, yaitu memberitakan Injil di tengah-tengah kehidupan kami, melalui perkataan dan perbuatan yang kami lakukan sehari-hari. Saat ini Tuhan, kami hendak menaikkan seluruh doa permohonan kami kepadamu. Kami hendak berdoa untuk setiap kami di tengah-tengah segala keberadaan kami. Tuhan, kiranya Engkau yang tetap senantiasa menyertai kami, menganugerahkan kami kesehatan, kekuatan, bahkan kepintaran, sehingga setiap hal yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk proses pendidikan yang sedang kami jalani Tuhan. Kiranya Engkau juga yang tetap senantiasa menyertai kami, sehingga walaupun kami harus sekolah melalui media sosial dan kami melakukan pembelajaran di rumah, tapi kiranya Engkau yang membuat kami menjadi anak-anak yang tetap dapat mengerti setiap pelajaran yang disampaikan, bahkan kami bisa mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan dan diberikan oleh guru-guru kami. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga teringat untuk adik, untuk kakak, bahkan orang tua kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka, melimpahkan mereka dengan kesehatan dan kekuatan, sehingga mereka pun boleh terus merasakan sukacita dan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan mereka. Saat ini Tuhan, kami juga hendak mendoakan untuk kakak-kakak layan PT Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menghadirkan mereka untuk kami. Terima kasih sehingga mereka boleh tetap setia melayani kami di tengah-tengah situasi yang seperti ini Tuhan. Untuk itu kiranya Engkau senantiasa memberkati mereka sehingga mereka boleh tetap setia melayani kami, anak-anak Tuhan ini Tuhan. Ya Tuhan, kami pun teringat untuk para pendeta, untuk majelis jemaat, PHMJ, karyawan kantor, dan setiap orang yang ikut di dalam pelayanan di Jemaat GPIB Maranatha Denpasar ini. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati mereka sehingga mereka boleh tetap melakukan segala tugas tanggung jawab pelayanan mereka dengan baik, dan pada akhirnya banyak orang semakin mengerti dan mengenal bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka. Kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun mereka berada dengan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan mereka. Begitu juga dengan gereja GPIB beserta fungsionaris majelis sinode dan setiap pendeta yang ditempatkan di mana GPIB berada. Tuhan juga memberkati mereka sehingga setiap pelayanan boleh berlangsung dengan baik. Ya Tuhan, kami juga teringat untuk masyarakat sekitar kami, di mana kami berada dan tinggal. Tuhan memberkati daerah Denpasar dan sekitarnya. Tuhan berkati. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati kami. Setiap masyarakat yang ada di dalamnya, Tuhan berikan sukacita, pengharapan, secara khusus ketika kami pada saat ini menghadapi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Mungkin ada banyak orang yang merasa takut, khawatir, bahkan mungkin mereka bergumul karena harus kehilangan pekerjaan mereka. Tapi kami percaya Tuhan akan senantiasa memperlengkapi, Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan mereka. Untuk itu Tuhan, hadirlah dan berikan sukacita di tengah-tengah kehidupan mereka. Pada akhirnya Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami, orang-orang yang kami kasihi, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Inilah doa dan syukur kami Tuhan yang jauh dari sempurna. Untuk itu, sempurnakanlah doa kami melalui doa yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan memberikan persembahan sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kita sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Gita Bakti 80. Adik-adik di rumah yang ingin membawakan persembahan bisa dititipkan kepada orang tua untuk dibawa ke kantor gereja atau mungkin ditransfer pada rekening gereja. Kita menyanyi dari Gita Bakti 80, mari bawa persembahan. Baik adik-adik, kita akan masuk dalam pengutusan yang berkat yang akan dipimpin oleh Kak Ikaris Eta Ratu. Mari kita kembali dalam kehidupan kita sehari-hari dan melakukan firman Tuhan. Arahkanlah hati kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, beserta dengan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya.
Amin, amin, amin. Baiklah adik-adik, ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna kita Minggu 4 Oktober 2020 sudah selesai. Kakak-kakak layan bertugas mewakili kakak-kakak layan yang ada, kakak-kakak pengurus serta adik layan mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak vikaris, Kak Vikaris Eta Ratu, Kak Vikaris Ripka Atviani yang sudah berkenan untuk melayani kita dalam firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanannya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik.